Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat dan segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan, juga sesuai keinginan. Jangan lupa nih teman-teman sahabat harapan follow di semua sosial media Las Harfa ya, di Instagramnya, di Facebooknya, di Twitternya, di TikToknya, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa. Hari ini luar biasa spesial. Di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ini, sahabat harapan masih bisa hadir untuk menyempatkan ngobrol-ngobrol bareng Faiz di studio podcast Las Harfa. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa, ini Ketua Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten, Ibu Intan Indria Dewi SM. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kabar sehat ya Bu Ketua ya? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa disapa-sapa dulu nih teman-teman penonton Bu Intan untuk yang hari ini mungkin menyaksikan kita. Ya. Halo semuanya, hari ini kita akan banyak berbicara dengan Kang Faiz di Harfa Podcast. Saksikan ya. Bu Intan, sebelum Faiz lebih banyak ngobrol soal apa itu SPN dan lain sebagainya, ini menarik juga teman-teman sahabat harapan. Tadi Faiz sempat ngobrol-ngobrol juga bareng Bu Intan bahwa Bu Intan ini merupakan satu-satunya ketua perempuan SPN Indonesia. Ya, untuk level DPD. Woi, Masya Allah. Jadi se-Indonesia tuh ada berapa puluh ketua DPD SPN, ini perempuannya cuma satu, yaitu Ketua SPN Provinsi Banten, Bu Intan Indra Dewi. Keren. Bu Intan, sebelum berbicara banyak soal SPN, ini awalnya bisa kepincut dan masuk organisasi SPN itu seperti awalnya ketidaksengajaan kah atau seperti apa? Mungkin boleh diceritain sedikit. Iya, sebenarnya 2007 ya aku kan masuk bekerja di salah satu perusahaan terbesar nih di Kabupaten Serang gitu kan. Terus kemudian pada saat itu kondisinya di 2007 itu apa ya? Aku ngelihatnya tuh masih banyak pelanggaran-pelanggaran gitu kan yang terjadi pada sistem kerja gitu kan. Nah, kemudian aku bingung gitu kan, harus curhat sama siapa gitu kan, sama orang tua nggak mungkin, yang ada malah kepikiran ya di rumah di kampung gitu kan. Akhirnya kemudian ada ditawari oleh salah seorang kawan, mau nggak ikut pendidikan awalnya gitu kan. 2007 itu ya? Kalau pendidikannya waktu itu di 2009. 2009 siap. 2009 itu ikut pendidikan mau nggak katanya. Pendidikan apa ya gitu, pendidikan ini terkait pendidikan organisasi dasar dari Serikat Pekerja Nasional. Nah dari situ tuh mulai kenal SPN gitu kan, kemudian tahu SPN itu apa, kemudian juga akhirnya terlibat dalam kegiatan-kegiatannya SPN gitu kan, sampai akhirnya jadi perwakilan anggota. Dan di 2010 waktu itu pertama kali itu diangkat menjadi pengurus Serikat Pekerja Nasional gitu. Itu langsung ke provinsi atau memang ada tahapannya dulu? Ada tahapannya. Jadi waktu 2010 itu di tingkat perusahaan, di tingkat basis, jadi PSPSPN, pimpinan Serikat Pekerja Nasional gitu, di kawasan industri ini Komas Gemilang. Siap. Dan akhirnya sampai sekarang, berawal dari 2007 sampai dengan 2022 ya sekarang ya. Nah tentu kalau menjabat ketua dari tahun berapa Bu Intan? 2019. 2019. Kalau di SPN berapa lama biasanya jadi ketua? Untuk di level tataran DPD itu 5 tahun. 5 tahun. Ya, jadi dari 2019 sampai dengan 2024. 2024. Jadi masih kurang lebih ada 2 tahun lagi. Gimana rasanya 3 tahun jadi orang nomor 1 di organisasi SPN Bu Intan? Iya, luar biasa ya rasanya gitu, karena pasti ada suka dukanya gitu kan, terus kemudian juga banyak tantangan dan juga banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan gitu kan ketika sebagai ketua DPD gitu kan. Bagaimana juga mungkin yang awalnya kita hanya misalnya tadi ya gitu kan, hanya leader biasa gitu kan, tapi ketika kita dalam posisi di ketua DPD ya, satu kita juga dituntut harus bisa mengayomi gitu kan, mengayomi tidak hanya anggota gitu kan, tetapi juga ya pengurus gitu dan juga kita juga mulai harus bisa membuka wawasan dan juga pandangan kita dengan bagaimana menyatukan serikat pekerja lain yang ada di Provinsi Banten. Siap, karena berbicara soal serikat pekerja gitu ya, ini kan nggak cuma SPN ya begitu, ada beberapa serikat pekerja yang lain yang memang tapi visi dan misinya tentu sama ya Bu Ketua, agar bagaimana pekerja ini bisa sejahtera dan lain sebagainya. Bu Ketua, mungkin
menjadi orang nomor 1 di Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten. Mohon maaf, di tengah para laki-laki kan biasanya yang mendominasi kan laki-laki ya. Ini gimana rasanya perempuan di tengah laki-laki, Bu? Ya, ini benar-benar sebuah tantangan gitu kan, dan juga sebuah hal yang menurut saya patut disyukuri gitu kan, karena biasanya gitu kan, biasanya dalam suatu organisasi itu jarang sekali gitu kan, organisasi itu mendukung perempuan untuk duduk di pimpinan ya gitu. Tetapi alhamdulillah di Serikat Pekerja Nasional gitu kan, ini tidak antipati dengan pimpinan perempuan. Jadi ketika kita memang menggembar-gemborkan terkait dengan kepemimpinan perempuan, yang mana apalagi di Serikat Pekerja Nasional itu kan anggotanya mayoritas perempuan. Ya, jadi alhamdulillah. Dan kalau awal mungkin saya yakin gitu kan pasti akan ada pemikiran ataupun underestimate gitu. Emang bisa ya perempuan gitu kan mimpin gerakan serikat pekerja gitu kan. Ini kan kalau serikat pekerja itu kan ada organisasi pergerakan gitu kan. Emang bisa ya gitu kan, apalagi tadi dengan mohon maaf umur yang relatif muda, biasanya kan berpikir masih seumur jagung dan sebagainya. Tetapi ya memang atas berkat dukungan, support dan juga banyak hal yang dilakukan, tidak hanya saya pribadi tetapi juga tim, baik tim DPD SPN Provinsi Banten, kemudian DPC SPN yang ada di Provinsi Banten, dan juga PSP, dan tidak lupa seluruh anggota yang ada di Provinsi Banten, alhamdulillah gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Awalnya mungkin ngerasa penyesuaian dulu ya mungkin. Iya, betul gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sudah 3 tahun sudah terbiasa Bu Ketua ya. Perempuan di tengah laki-laki. Bu Ketua, mungkin Faiz juga sering sering kepo juga dengan aktivitas Bu Intan ya, teman-teman sahabat harapan. Artinya dalam sehari biasanya Bu Intan ini mengisi seminar, kemudian sosialisasi dan lain sebagainya. Apa yang Bu Intan rasakan ketika bersentuhan langsung dengan para anggota, kemudian para pekerja? Seperti apa Bu yang Ibu rasakan waktu itu? Sangat bahagia ya, dan juga sangat saya merasa akhirnya bahwa apa yang kita lakukan gitu kan, tidak hanya saya sebenarnya dengan tim gitu kan, ini kita organisasi ini menjadi manfaat gitu kan untuk anggota kita gitu. Dan apalagi kalau kita misalnya langsung bisa bertemu gitu kan dengan kawan-kawan anggota yang kemudian mereka juga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Nasional, ini luar biasa banget gitu kan. Dan juga sebuah kebahagiaan tersendiri gitu kan ya, untuk bisa langsung mengetahui apa sih sebenarnya yang diinginkan, aspirasi dari kawan-kawan anggota. Siap, ini menarik juga, artinya kalau apa yang diinginkan ini sama dengan curhat ya begitu. Biasanya kalau teman-teman anggota di SPN tuh tentu apalagi sesama perempuan kan, tadi Bu Intan juga menyebut hampir mayoritas anggota SPN itu perempuan justru ya. Tentu biasanya sesama perempuan tuh lebih terbuka dalam curhat-curhatan. Biasanya kalau anggota itu curhatnya lebih ke arah apa sih, Bu? Macam-macam ya. Gitu. Memang ada yang memang terkait dengan kondisi kerja gitu kan, yang di tempat kerjanya. Kemudian juga kadang-kadang memang ada yang curhat, misalnya mereka terdapat kasus entah itu di tempat kerjanya itu mengalami tindak kekerasan atau misalnya tindak pelecehan, atau misalnya masih ada juga yang sempat waktu itu jam kerjanya itu dia lemburnya tidak dibayarkan kan, seperti itu. Nah, ini juga yang harus kita advokasi, dan banyak lagi juga termasuk di dalamnya saat ini sih mereka mengeluhkan terkait dengan ada beberapa upah yang waktu itu dibayarkannya di bawah UMK, tapi saat ini kita sedang advokasi dan alhamdulillah. Siap. Jadi berat ya kerja Bu Ketua SPN ini, teman-teman mendengarkan curhat. Berapa anggotanya Bu Ketua? Saat ini di posisi di 90.000. 90.000. Jadi mendengarkan curhat 90.000 anggota. Kita kalau satu anggota curhatnya 2 jam aja, perlu berapa tahun itu buat mendengarkan semua curhatan dari anggota. Tapi Bu Ketua, ketika teman-teman anggota curhat gitu, baik masalah pekerjaan dan lain sebagainya, biasanya bagaimana Bu Ketua menyikapinya? Apakah memang dengan senang hati, atau memang ada beberapa curhatan yang kadang-kadang belum sampai nih ke Bu Ketua, atau seperti apa? Ya, kadang memang kalau anggota biasanya
ada yang langsung Langsung, curhat ke saya, ya. ataupun biasanya kadang mereka melalui tingkat PSP-nya Ya, gitu kan. Kemudian di PSP mereka yang melakukan pengaduan gitu kan, keluhan gitu. Kalau misalnya memang ternyata kasusnya ini tidak dapat selesai di tingkat PSP, baru tuh nanti kita bawa ke tingkat perangkat di atasnya. Siap. Jadi macem-macem ya. Macem-macem ya. Bisa langsung japri gitu kan, Bisa. sama Bu Intan, atau memang melalui tingkatan tadi PSP, Ya. kemudian akhirnya nanti dibawa ke mungkin ke rapat ya. Ya di Bu. DPC, di DPD, dan juga mungkin bisa sampai ke tingkat nasional. Siap, ini 90.000 anggota, luar biasa. Ini kalau pertandingan futsal banyak banget itu. Kemarin ngomong-ngomong 17-an ngadain apa aja, Bu Intan? Oh, 17-an sih kita kemarin sempat ngadain turnamen bulu tangkis sama badminton tuh gitu kan untuk anggota Serikat Pekerja Nasional Yes. Provinsi Banten. Alhamdulillah sih terselenggara dengan baik gitu Siap. kan. Nah, biasanya sih kita ada juga momen untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, biasanya seperti donor darah gitu kan. Terus kemudian pernah juga kita waktu itu melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks gitu secara gratis, dan juga kita melakukan atau mensosialisasikan terkait dengan alat kontrasepsi gitu kan, jangka panjang yang seperti IUD dan memasangkan mereka secara gratis juga. Siap. Jadi memang kegiatan-kegiatan sosial pun terus dilakukan ya, terus dilakukan ya. Jadi selain memang kegiatan kerjaan lainnya. Siap, kegiatan inti seperti itu. Jadi banyak banget ini kegiatan teman-teman SPN Provinsi Banten. Nah, kalau biasanya kan antara SPN Provinsi Banten kemudian dengan SPN yang lain se-Indonesia, biasanya kan ada perkumpulan tuh, Bu Ketua. Biasanya kalau yang dibahas apa sih, Bu Ketua, biasanya? Kalau teman-teman SPN antara SPN 1 dengan SPN yang lain. Biasanya kita yang pertama pasti isu secara nasional, isu ketenaga kerjaan yang memang saat ini itu kita sedang menggaungkan atau mengkampanyekan terkait dengan JS3H atau Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat. Itu adalah sebuah konsep jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia, tanpa disclaimer, tanpa diskriminasi, dan tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena sekarang mohon maaf begitu kan, jaminan sosial yang saat ini itu masih banyak disclaimernya gitu kan, masih banyak syarat dan ketentuan yang berlaku, dan juga masih banyak diskriminasi pada aturannya, pada PP-nya, sehingga ya sebenarnya tidak semua rakyat Indonesia ataupun pekerja di Indonesia itu dapat merasakan manfaat daripada jaminan sosial itu. Bu Ketua nggak capek emang ngurusin masalah orang terus kayaknya ya? Yang diurusin masalah orang aja. Sempet nggak sih, misalkan manusiawi, Bu Intan, artinya dalam satu titik mungkin ada perasaan jenuh, capek, dan lain sebagainya. Biasanya nih kalau untuk seorang Intan Indria Dewi, ketika fase itu ada gitu, jenuh, itu biasanya ngapain sih? Healing ya. Biasanya healing sama keluarga sih, lebih ke healing dengan keluarga. Jadi benar-benar kadang-kadang memang pada posisi karena kita itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan orang banyak, terkadang kita kemudian melupakan kebutuhan kita sendiri ataupun misalnya keluarga gitu kan ya. Kadang waktunya malah lebih tersita dengan organisasi gitu kan dibanding dengan keluarga. Nah, ketika pada posisi saya benar-benar merasa gitu kan ya, gitu kan, kayak seperti wajar. Seperti perjuangan upah tahun kemarin tuh, gitu kan, sampai gitu ya. Itu ya biasanya sih saya banyak bicara gitu kan, banyak meluangkan waktu dengan pasangan, dengan suami, kemudian yaudah yuk kita healing deh kemana, kayak gitu. Yang penting bertiga quality time gitu kan. Itu stress release juga ya, begitu ya. Jadi untuk benar-benar merefresh kembali pikiran-pikiran yang, karena lebih banyak justru ngurusin masalah orang ya. Kalau Bu Intan pribadi punya hobi tertentu kah selain healing bersama keluarga, misalkan karaoke atau apa? Suka. Saya sebenarnya suka kayak nyanyi ya. Saya suka nyanyi, tapi saya nggak bisa kalau nyanyi, gimana dong? Saya suka nyanyi, tapi kalau misalnya suara saya sebenarnya jelek gitu ya, fals suara saya. Wajar. Soalnya kalau suaranya bagus jadi penyanyi, nggak jadi ketua SPN. Nanti saingan sama hal ini. Wajar ya, kalau suaranya nggak bagus ya wajar. Kita suka kayak karaoke atau misalnya ngedance gitu kan. Jadi ya kalau ada musik ya dance aja. Siap. Gitu. Bu Ketua, mungkin pertanyaan Faiz berikutnya soal
Kalau teman-teman netizen sekarang menganggapnya haters ya. Ketika awal-awal menjabat ketua SPN Provinsi Banten sempat ada nada-nada sumbang nggak sih? Bu Ketua haters terutama ya. Apaan sih perempuan gini-gini. Jadi jawab dulu Bu Ketua, kita rehat setelah yang satu ini. Tetap di podcast Las Harpa. Yes, sahabat harapan tentunya masih bersama dengan Faiz dan narasumber Faiz di pagi hari ini Bu Intan Indria Dewi, Ketua SPN atau Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten. Terima kasih Bu Intan masih tetap hadir di tengah jadwal yang padat. Ini tadi pertanyaan Faiz yang sempat kepending. Artinya kalau selebriti sekarang mah haters ya mungkin. Kalau seorang Intan Indria Dewi awal-awal menjadi ketua SPN Provinsi Banten sempat ada nggak sih nada-nada sumbang kayak gitu? Apaan sih perempuan dan lain sebagainya? Atau memang justru nggak ada? Silakan Bu Intan. Oh, pertanyaannya berat ya ini ya. Memang sih kalau yang namanya haters pasti ada ya. Kita melakukan hal baik aja haters itu pasti ada. Betul, yes. Apalagi kan tadi kalau misalnya bahasanya ini adalah ajang politik ya di sebuah serikat pekerja sebenarnya gitu kan. Ketika ada pemilihan seperti itu, kemudian ada yang kalah. Tapi alhamdulillahnya walaupun pada saat pencalonan itu ada ya bahasanya mah ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B, gitu wajar gitu. Tapi alhamdulillah setelah memang ada yang terpilih gitu kan pelan-pelan gitu kan ya saya juga mencoba untuk merangkul gitu kan kawan-kawan sehingga ya memang meminimalisir tadi haters. Tapi kalau misalnya apa ya praduga, prasangka ataupun underestimate tadi gitu kan perempuan bisa apa sih pasti ada gitu kan karena ya tadi saya selalu bilang gitu kan kita tidak bisa menjudge seseorang gitu kan. Kalau misalnya hanya melihat casing perempuan gitu kan ya gitu kan. Tapi tadi kita tidak perlu menjawab itu semua, tinggal kita buktikan dengan kinerja yang baik. Mantap. Ini menarik juga nih pertanyaan Faiz berikutnya. Kira-kira kan ini udah 3 tahun nih Bu Ketua nih jadi orang nomor 1 di Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten. Ada niat nggak sih Bu Ketua buat naik lagi? Ini pertanyaannya jebakan Batman bener deh. Minimal niat lah, minimal niat ya. Niat ya. Niat atau enggak itu aja deh. Niat atau enggak ya? Kalau impian atau niat sih sebenarnya ada, tapi untuk saat ini belum. Maksudnya saya masih belum ingin gitu kan untuk naik ke arah nasional gitu sih. Masih inginnya sih lebih banyak ingin membangun Bantennya dulu nih gitu. Siap. Ingin memperbaiki yang ada di Banten dulu ya. Serikat Pekerja Nasional yang ada di Banten. Betul. Tapi kalau udah baik ya naik lah Bu Ketua. Insya Allah, insya Allah. Siap, Bu Ketua. Ini balik lagi Faiz tadi sempat juga di segmen awal menyampaikan bahwa Bu Intan ini adalah satu-satunya ketua SPN se-Indonesia ya untuk DPD SPN. Artinya di tengah banyaknya daerah ketuanya laki-laki ini ketuanya perempuan. Ini kan sebuah terobosan. Ada kata-kata nggak yang disampaikan ketum gitu khusus untuk SPN Provinsi Banten waktu itu? Wah ini keren nih gitu. Waktu itu ya ini Pak Ketum mengatakan bahwa akhirnya gitu kan ada kader perempuan gitu kan yang mau untuk naik gitu kan ke permukaan dan malah bahkan Pak Ketum kadang suka bilang katanya suka sambil bercanda ini calon ketum katanya. Biasanya kalau ketum yang udah bilang kayak gitu keterusan biasanya. Tapi saya bilang nanti dulu Pak, nanti dulu Pak. Saya masih mau membesarkan Banten dulu bilang kayak gitu karena tadi untuk menjadi sosok seorang ketua umum kan itu bukan hal yang mudah gitu kan. Benar-benar ini adalah sosok pimpinan secara nasional gitu kan. Jadi saya juga harus meningkatkan kapasitas diri saya sendiri, kemudian juga saya harus bisa membangun dulu Bantennya gitu kan agar ya tadi semua program-program yang ada di Banten ini adalah program-program atau isu-isu ini menjadi isu strategis gitu kan. Jadi ya besarkan Banten jadi yang paling terbaik gitu kan. Baru deh berpikir ke ya cukup lah berpikir 2 tahun. 2022, 2023, 2024 lah. Optimis ya, begitu. Siap. Mungkin pertanyaan Faiz berikutnya soal artinya selama 3 tahun sudah banyak program-program yang dilakukan oleh teman-teman SPN baik dari sisi sosial dan lain sebagainya. Sisa 2 tahun nih pengen ngapain lagi sih Bu Intan terutama di organisasi SPN? Iya, 2 tahun ini memang saya memfokuskan untuk
lebih apa ya, meningkatkan kapasitas yang ada di bawah. Salah satunya adalah kita juga ingin melakukan, saat ini kita sedang berproses untuk membentuk tim organizer karena dalam 2 tahun ini pasca Covid itu kan keanggotaannya di SPN Banten itu kan cukup signifikan turun karena ya tadi ada banyak yang perusahaan yang tutup gitu kan, kemudian relokasi ataupun misalnya teman-teman yang memang akhirnya berhenti gitu kan, berhenti bekerja, kemudian ada yang di PHK dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu jumlah keanggotaan itu cukup menurun gitu kan, maka tim organizer ini yang harus kemudian membangkitkan lagi dan juga mulai kita meningkatkan lagi nih keanggotaan di Provinsi Banten. Kemudian tentu saja selain itu kita ingin ketika saya juga kemudian meninggalkan misalnya nanti gitu kan, misalnya sudah tidak dipercaya lagi atau misalnya sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua DPD, tapi saya juga pengen bahwa salah satu yang ingin saya terapkan tidak lagi menjadi ketua DPD Provinsi Banten karena naik nasional ya. entah naik gitu kan atau misalnya seperti apa gitu kan. lanjut ketua. Nah, kemudian saya tuh ingin bahwa ada di setiap perusahaan gitu kan di Provinsi Banten itu ada zona aman dari setiap segala bentuk kekerasan berbasis gender gitu kan, sehingga ketika pekerja itu bekerja, mereka itu kemudian merasakan adanya perlindungan yang dirasakan oleh mereka, kemudian juga terbebas dari kekerasan, pelecehan kayak gitu. Bahkan inginnya sih ada sebuah rumah perlindungan untuk pekerja gitu kan. Itu mimpi besar pribadi maupun organisasi ya. Iya, dan satu lagi sebenarnya. Ada 3. Ada ya, satu lagi yaitu tadi bahwa kita ini mendapatkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Wah, mantap. Mimpi pribadinya pun untuk kepentingan orang banyak ya. Amin. Setiap hari ngurusin orang terus ini. Kalau Faiz belum tentu sanggup kayaknya. Setiap hari ada berapa panggilan tuh ya. Banyak boleh lihat. Siap, Bu Intan, artinya di tengah kesibukan yang luar biasa padat, mungkin bertemu dengan keluarga itu tadi Bu Intan juga menyampaikan justru porsinya lebih banyak ketemu dengan masyarakat, dengan anggota dan lain sebagainya. Bagaimana Bu Intan meyakinkan pada keluarga bahwa apa yang saya lakukan ini adalah untuk kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, seperti apa, Bu Ketua? Iya, memang bukan hal yang mudah karena saya memang karena di organisasi tadi ya sejak 2009 gitu kan, terus kemudian memang mencari pasangan itu kan sulit gampang, terutama untuk kita perempuan yang merupakan aktivis gitu kan, serikat pekerja yang memang waktunya itu lebih banyak di organisasi gitu kan. Nah, maka itu juga sudah mulai tuh saya sharing gitu kan dengan waktu itu calon suami gitu kan, bahwa memang ini pekerjaan saya seperti ini, apalagi lingkungan kerja saya lebih banyak bersentuhan juga dengan tadi kaum laki-laki gitu kan. Nah, dari situ kemudian sampai ke ketika kita menikah juga yang penting adalah yang paling utama komunikasi gitu. Jadi komunikasi yang efektif antara kita dengan pasangan, kita dengan anak kayak gitu kan, agar mereka juga menjadi paham bahwa yang kita lakukan ini ya semata-mata tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga ini kita lakukan agar menjadi manfaatkan untuk orang banyak. Siap, lagi-lagi komunikasi menjadi poin penting ya. Bu Ketua, ini kan kalau Faiz lihat juga di beberapa kesempatan unjuk rasa gitu ya. Ini Bu Ketua SPN ini rasanya nggak segan-segan. Biasanya kan kalau pimpinan yang naik ke atas mobil megang toa kan biasanya udah ada yang lain lah. Ini biasanya sering banget justru pimpinan SPN Provinsi Banten ini teman-teman yang naik ke atas mobil losbak, megang toa gitu kan, teriak-teriak, tentu saja menyuarakan sesuatu gitu kan kepada pemerintah. Ini tapi masih tetap glowing, ini pakai skincare apa sih Bu? Bu Ketua. Aduh, ya elah sampai skincare loh ditanyain sahabat. Siap, tapi artinya kalau hal tadi tuh Bu Intan, artinya ketika memang ingin menyuarakan sesuatu, kenapa tidak, kan Bu Intan juga punya teman-teman yang lain, kenapa masih tetap semangat sampai dengan saat ini untuk langsung turun menyuarakan aspirasi? Iya, karena saya selalu memiliki prinsip bahwa seorang pimpinan itu harus menjadi suri tauladan dan contoh yang baik untuk anggotanya. Jadi ketika kita sebagai pemimpin itu menyuarakan gitu kan aspirasi-aspirasi di atas mobil komando atau apa, jadi anggota tuh betul kawan-kawan anggota itu bisa melihat, oh
betul bahwa yang mereka suarakan itu juga didukung gitu kan, dan juga ini adalah menjadi kebanggaan untuk mereka sih sebenarnya. Yes, jadi memang harus diri kita dulu ya yang memberi contoh, baru biasanya teman-teman anggota ngikutin ya. Mobil komando itu kan nggak ada atapnya ya. Nggak ada. Langsung matahari teman-teman, langsung matahari biasanya, dan Bu Intan biasanya di tengah bukan sore, bukan pagi, itu siang hari langsung luar biasa, itu nggak peduli di mana aja, yang penting terus bersuara. Itu biasanya berapa lama sih Bu Ketua tahan di atas mobil itu? Tergantung sih ya gitu kan. Tapi kalau di atas mobil komandonya sih ya biasanya hampir sepanjang kita demo gitu kan, ataupun melakukan unjuk rasa. Tetapi kalau misalnya berbicaranya, karena kalau unjuk rasanya dengan banyak serikat pekerja, otomatis harus gantian tuh. Betul. Nah kalau misalnya SPN ya lumayan tuh durasinya panjang. Lumayan lebih dari 2 jam mungkin ya, bisa lebih. Mungkin pertanyaan berikutnya, banyak juga masyarakat yang menilai Bu Intan, artinya teman-teman organisasi, mohon maaf, demo lagi. Sebenarnya apa yang ingin Bu Intan sampaikan, terutama untuk masyarakat yang sampai sekarang mohon maaf belum tahu bahwa mungkin demo itu bagian dari solusi akhir ya, mungkin ketika memang jalan-jalan diskusi tidak ditemukan, mungkin apa yang ingin Bu Intan sampaikan pada masyarakat, bahwa memang itu cara terakhir seperti apa? Iya, masyarakat Banten. Karena memang bukan kita tidak pernah membuka peluang gitu kan untuk melakukan diskusi ataupun audiensi dengan, ya mohon maaf, dengan pemerintah ataupun aparatur negara, tetapi memang demonstrasi ini adalah sebuah strategi ya yang kita lakukan, dan ini adalah merupakan senjata yang sebenarnya sangat ampuh gitu kan untuk dilakukan untuk menekan sebuah kebijakan kan gitu. Karena memang ya tadi, ketika keran-keran diskusi itu tidak dibuka gitu kan, tidak ada audiensi, dan beberapa kali juga ternyata kita menyampaikan tidak ada tanggapan gitu yang baik, tentu saja tadi bahwa kita harus membawa nih bahwa yang kita sampaikan itu bukan kita loh, hanya kita gitu, tapi ini loh rakyatmu nih gitu kan ya, masyarakat yang ada di Provinsi Banten yang memang sebenarnya mereka menyuarakan itu. Gitu. Jadi memang unjuk rasa atau demonstrasi merupakan cara terakhir yang dilakukan ketika jalur-jalur audiensi, komunikasi itu terputus ya. Artinya tidak ada kelanjutan, dan memang itu salah satu senjata yang paling ampuh tadi. Begitu, untuk bagaimana kebijakan itu tidak bisa kita istilahnya kita jangan terlalu kebijakannya blos gitu ya. Jadi memang ada rem-remnya itu ya teman-teman ya. Fungsi kontrol. Siap. Artinya memang setiap demonstrasi sudah legal ya. Artinya izin-izin dan lain sudah diurus. Karena sebelum kita melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, pasti kita juga mengirimkan surat pemberitahuan ke kepolisian dan juga kepada pihak yang akan kita tuju gitu. Siap. Jadi sudah ada dulu pemberitahuannya gitu. Jadi nggak asal ya. Asal. Ini Faiz menarik juga nih Bu Intan, artinya teman-teman tidak hanya SPN tapi organisasi-organisasi serikat pekerja biasanya kalau unjuk rasa ini luar biasa. Bagaimana teman-teman pekerja itu kayaknya punya semangat pahlawan banget, itu menggebu-gebu banget itu. Sebenarnya apa sih yang disampaikan Bu Ketua untuk teman-teman serikat ini biasanya lebih semangat lagi? Iya, yang pasti kita memberikan pemahaman terkait dengan isu gitu kan. Contoh adalah ketika kita melakukan unjuk rasa untuk awalnya menolak RUU Undang-Undang Cipta Kerja yang Omnibus Law gitu kan. Yang cilaka kemarin ya. Iya, yang cilaka itu gitu kan. Nah, itu kita memberikan pemahaman apa sih ketika undang-undang diketuk, apa kerugian untuk para anggota pekerja atau pekerja buruh gitu kan, sehingga kita harus menolak gitu. Sehingga dan kemudian kayak misalnya upah, kalau misalnya upah kita tidak naik, ini kan ada dampak ya, tidak hanya untuk pekerja tetapi sebenarnya untuk masyarakat di sekitar juga itu kan berdampak. Nah itu pemahaman itu, kemudian informasi yang segamblang-gamblangnya yang benar-benar apa adanya, tidak ditutup-tutupi gitu kan, itu kita berikan sehingga yang mereka merasa terpanggil akhirnya. Oh iya, ini perjuangan kita bersama gitu kan, bukan hanya perjuangan para pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh, tetapi memang ini ada perjuangan kita bersama. Artinya sebelum demonstrasi itu dilakukan, unjuk rasa itu dilakukan, artinya Bu Intan bersama teman-teman sudah menjelaskan secara gamblang bahwa tuntutan kita ini. Artinya memang
teman-teman yang melakukan demonstrasi pun merasa terpanggil bahwa Iya. ini adalah suara kita gitu ya, Betul, bukan iya. hanya suara Bu Intan. Iya. Bu Intan, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva. Gak kerasa 30 menit. Mungkin terakhir apa ingin Bu Intan sampaikan untuk anggota pengurus SPN Provinsi Banten yang saat ini menyaksikan mungkin, dan harapannya untuk pekerja di Indonesia, Banten terutama, Banten, seperti apa? Iya, kawan-kawan anggota Serikat Pekerja Nasional dan seluruh pekerja yang ada di Provinsi Banten, kita ini adalah satu. Kita ini semua melakukan perjuangan bersama untuk kesejahteraan buruh, maka tetap bergandengan tangan, tetap satu hati, satu tekad, dan satu tujuan. Siap. Harapannya, Bu Intan? Harapannya tentu saja saya ingin seluruh pekerja yang ada di Provinsi Banten ini bisa bersama-sama kita menyuarakan untuk terkait dengan kesejahteraan, dan mari kita bersama-sama juga menjadi anggota Serikat Pekerja Nasional. Ya, ini anggotanya udah banyak, 90.000, masih pengen ngajak lagi. Iya dong. Insya Allah, luar biasa. Bu Intan, terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama. podcast Lasarva. Pak Is pamit, Bu Intan pamit, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut, Bu Intan. Ya. Cheers.